Pernahkah kamu melihat seseorang yang memikul beban berat, tapi wajahnya tetap teduh, langkahnya tetap mantap, dan lisannya nyaris tak pernah mengeluh? Di zaman ini, di mana keluhan menjadi bahasa sehari-hari dan kesedihan mudah dipertontonkan, ada satu laku yang terasa asing sekaligus agung. Ngelakoni tanpa sambat, kuwi tandane wis mateng. Menjalani tanpa mengeluh, itulah tanda kematangan. Tapi, benarkah sesederhana itu? Apakah diam berarti memendam? Apakah tidak sambat berarti tidak merasa sakit? Atau justru di balik sikap itu tersembunyi ilmu tua yang dalam, ilmu tentang keteguhan batin, tentang kesadaran yang tak mudah goyah, tentang jiwa yang telah melewati api dan tidak lagi takut pada panasnya kehidupan? Dalam laku Jawa, kematangan bukan diukur dari usia, jabatan, atau banyaknya kitab yang dibaca. Kematangan diukur dari cara seseorang menyikapi ujian. Ada orang yang sedikit tertiup angin langsung mengeluh pada dunia. Ada yang diuji berkali-kali, namun tetap berjalan tanpa banyak suara. Bukan karena ia kebal rasa, melainkan karena ia telah memahami rahasia di balik rasa itu sendiri. Video ini akan mengajakmu menyelami makna terdalam dari kalimat sederhana namun syarat makna ini. Kita akan membongkar akar filosofinya, menelusuri jejaknya dalam tradisi laku batin Jawa, dan melihat bagaimana sikap tanpa sambat bukanlah bentuk kelemahan, melainkan puncak kekuatan yang sunyi. Kita juga akan mengurai batas tipis antara sabar dan pasrah, antara menerima dan menyerah. Sebab tidak semua diam adalah matang, dan tidak semua keluhan adalah lemah. Bersiaplah, karena yang akan kita buka bukan sekadar ajaran tentang ketahanan diri. Kita akan masuk ke ruang yang lebih dalam, ruang di mana ego dilebur, rasa ditata, dan jiwa ditempa hingga benar-benar matang. Dan mungkin di akhir perjalanan ini, kamu akan bertanya pada dirimu sendiri, selama ini aku menjalani hidup atau sekadar mengeluhinya? Dalam khazanah laku Jawa, kematangan batin tidak pernah diajarkan secara terbuka di alun-alun. Ia diwariskan lewat simbol, tembang, pitutur, dan laku sunyi. Ungkapan ngelakoni tanpa sambat bukan sekadar nasihat moral, melainkan ringkasan dari perjalanan panjang peradaban batin yang telah ditempa berabad-abad. Jika kita menelusuri jejaknya, kita akan menemukan bahwa masyarakat Jawa kuno tidak memisahkan kehidupan lahir dan batin. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Mataram Islam bukan hanya pusat politik, tetapi juga pusat pengolahan rasa dan kesadaran. Di balik gemerlap kekuasaan, ada tradisi tapa, tirakat, dan pengendalian diri yang menjadi fondasi kepemimpinan. Para leluhur memahami satu hal mendasar: manusia yang belum matang akan mudah goyah oleh pujian dan runtuh oleh celaan. Karena itu, kematangan dipandang sebagai hasil dari pematangan api. Seperti tanah liat yang harus dibakar agar menjadi kendi yang kokoh, jiwa manusia pun harus melalui panasnya ujian. Dalam naskah-naskah kuno, seperti Serat Wedatama, karya Mangkunegara IV, diajarkan bahwa pengendalian diri adalah kunci kemuliaan batin. Bukan banyak bicara tentang penderitaan, melainkan memperhalus rasa agar tidak dikuasai nafsu dan keluhan. Dalam pandangan ini, keluhan bukanlah dosa, tetapi tanda bahwa batin belum sepenuhnya mengenali hakikat hidup. Ada pula ajaran dalam Serat Ulang Reh yang menekankan pentingnya eling lan waspada, ingat dan waspada. Orang yang eling memahami bahwa hidup adalah rangkaian ujian yang sudah menjadi hukum semesta. Orang yang waspada tidak mudah terjerumus pada reaksi berlebihan. Dari sinilah lahir sikap tenang yang tidak reaktif, tidak meledak-ledak, dan tidak gemar menyalahkan keadaan. Mengapa ajaran ini terasa seperti tersembunyi? Karena ia tidak populer di zaman yang memuja ekspresi instan. Dunia modern mengajarkan bahwa semua rasa harus segera diluapkan, semua ketidaknyamanan harus segera dihapus. Sementara dalam laku Jawa, rasa justru diendapkan, bukan untuk dipendam hingga membusuk, tetapi untuk dimurnikan hingga jernih.
Filosofinya sederhana namun dalam. Hidup bukan tentang menghindari panas, melainkan belajar tahan terhadapnya. Dalam tradisi batin Nusantara yang telah berinteraksi dengan nilai-nilai tasawuf dan etika ketauhidan, kesabaran bukan sekadar menahan diri, tetapi menyadari bahwa setiap peristiwa berada dalam lingkaran ketetapan ilahi, tanpa perlu banyak suara, tanpa perlu mengumbar derita. Di titik inilah, tanpa sambat menjadi simbol kematangan. Bukan karena orang Jawa tidak mengenal rasa sakit, justru karena mereka sangat mengenal rasa itu dan memilih untuk tidak diperbudak olehnya. Namun, pertanyaannya belum selesai. Apakah semua orang yang diam benar-benar matang? Atau ada bentuk diam yang justru lahir dari ketakutan? Untuk memahami itu, kita harus masuk lebih dalam ke inti dari apa yang sebenarnya dimaksud dengan matang dalam laku batin. Apa sebenarnya makna matang dalam laku Jawa? Matang bukan sekadar tua, bukan pula sekadar berpengalaman. Matang adalah kondisi ketika batin tidak lagi reaktif terhadap setiap gesekan hidup. Ia sudah melalui proses panjang, ditumbuk keadaan, diperas ujian, dibakar kegagalan, namun tidak retak. Justru mengeras dalam ketenangan. Bayangkan sebutir padi, ketika masih muda, ia tegak dan sombong. Namun ketika berisi, ia justru menunduk. Kematangan selalu membawa kerendahan. Orang yang wis mateng tidak sibuk memamerkan deritanya. Ia tidak perlu membuktikan bahwa hidupnya berat. Ia hanya menjalani, ngelakoni tanpa sambat. Bukan berarti tidak merasa sakit. Justru orang yang matang sangat peka terhadap rasa. Tetapi ia memiliki jarak antara rasa dan reaksi. Disitulah letak ilmunya. Sebagian besar manusia hidup dalam pola reaksi otomatis. Ketika dipuji, ia melonjak. Ketika dicela, ia runtuh. Ketika gagal, ia menyalahkan. Ketika berhasil, ia meninggikan diri. Semua ini adalah tanda batin yang masih mentah, mudah berubah oleh suhu luar. Namun, orang yang matang berbeda. Ia menyadari bahwa hidup ini seperti cuaca. Kadang cerah, kadang hujan. Ia tidak mengutuk hujan dan tidak pula mabuk oleh matahari. Ia menerima keduanya sebagai bagian dari putaran yang tak terhindarkan. Dalam laku batin, keluhan seringkali lahir dari benturan antara harapan dan kenyataan. Kita ingin dunia berjalan sesuai kehendak kita. Ketika kenyataan tidak patuh, lahirlah sambat. Jadi sebenarnya, sambat bukan tentang beratnya ujian, tetapi tentang ego yang belum rela tunduk pada kenyataan. Disinilah rahasia pertama. Orang yang matang telah berdamai dengan kenyataan. Ia memahami bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ia fokus pada apa yang bisa diperbaiki dalam dirinya, bukan sibuk mengatur dunia luar. Ketika gagal, ia bertanya, apa yang bisa kupelajari? Bukan, mengapa ini terjadi padaku? Namun hati-hati. Tanpa sambat, bukan berarti menolak mencari solusi. Ini bukan ajaran untuk pasif atau membiarkan ketidakadilan. Dalam laku Jawa, keteguhan selalu berjalan berdampingan dengan kebijaksanaan. Jika ada yang harus diperjuangkan, perjuangkan dengan kepala dingin, bukan dengan keluhan emosional. Ada perbedaan besar antara mengeluh dan mengadukan keadaan dengan kesadaran. Mengeluh adalah reaksi emosional yang menguras energi, sementara mengadukan diri kepada Yang Maha Mengetahui dalam sunyi dan doa yang tenang adalah bentuk kerendahan hati. Satu, melemahkan, yang lain menguatkan. Orang yang belum matang sering mencari simpati. Ia ingin dunia tahu betapa berat bebannya. Tetapi orang yang matang sadar bahwa setiap manusia memikul bebannya sendiri. Ia tidak ingin menambah berat pundak orang lain dengan keluhannya yang tak perlu. Ia memilih diam, bukan karena lemah, melainkan karena ia tahu. Tidak semua rasa harus diumbar, tidak semua luka perlu dipertontonkan. Seperti laut yang dalam, permukaannya bisa tenang, meski di dasar ada arus kuat. Kedalaman itulah kematangan. Ia tidak perlu riuh untuk membuktikan kekuatannya. Namun di sini muncul pertanyaan yang lebih tajam. Bagaimana jika seseorang tampak tidak pernah mengeluh, tetapi sebenarnya memendam luka yang belum selesai? Apakah itu juga disebut matang?
Atau justru itu bom waktu yang suatu hari akan meledak? Untuk menjawabnya, kita harus menyelami sisi terdalam dari tanpa sambat, membedakan antara ketenangan sejati dan topeng ketenangan. Disinilah banyak orang keliru memahami ngelakoni tanpa sambat. Diam tidak selalu berarti matang. Ada diam yang lahir dari kebijaksanaan, tetapi ada pula diam yang lahir dari ketakutan. Takut dianggap lemah, takut ditolak, takut tidak dipahami. Keduanya terlihat sama di permukaan, namun berbeda jauh di kedalaman. Orang yang matang tidak menekan rasa, ia mengolahnya. Menekan rasa seperti menutup rapat bejana berisi air mendidih. Cepat atau lambat ia akan meledak. Tetapi mengolah rasa seperti memindahkan air itu ke api kecil, membiarkannya mendidih perlahan hingga menguap dengan sendirinya. Tidak ada ledakan, hanya transformasi. Inilah rahasia kedua. Kematangan adalah kemampuan mentransformasikan rasa, bukan menguburnya. Dalam laku batin Jawa, ada konsep ngemong rasa, mengasuh rasa. Seperti seorang ibu mengasuh anaknya yang sedang menangis, bukan membungkamnya. Rasa marah, kecewa, sedih, semua itu diakui keberadaannya, tetapi tidak dibiarkan memimpin. Karena jika rasa menjadi pemimpin, hidup akan dikendalikan oleh gelombang emosi. Dan gelombang selalu naik turun. Orang yang wis mateng telah memahami bahwa hidup ini adalah madrasah sunyi. Setiap peristiwa adalah ujian penyaring ego. Ketika dicela, yang tersaring adalah kesombongan. Ketika gagal, yang tersaring adalah keangkuhan. Ketika dikhianati, yang tersaring adalah ketergantungan pada manusia. Ia tidak bertanya, "Kenapa aku diuji?" Ia bertanya, "Bagian mana dari diriku yang sedang dibersihkan?" Namun, disinilah paradoksnya. Dalam dunia modern, mengeluh sering dianggap bentuk kejujuran emosional. Ekspresikan saja semuanya, kata banyak orang. Dan memang, kejujuran itu penting. Tetapi kejujuran tanpa kesadaran hanya akan memperkuat ego. Laku Jawa tidak melarang ekspresi. Ia hanya mengajarkan kendali. Bukan semua rasa harus diumbar. Bukan semua kekecewaan harus diumumkan. Ada ruang sunyi antara hati dan Tuhan yang lebih layak menjadi tempat curhat terdalam. Di titik ini, tanpa sambat bukan berarti tidak berbicara kepada siapapun. Ia berarti tidak menjadikan keluhan sebagai identitas, karena ada orang yang hidupnya dipenuhi satu narasi. Aku korban. Dan selama ia memegang narasi itu, ia tidak pernah benar-benar matang. Orang yang matang sadar bahwa dirinya bukan korban keadaan. Ia adalah murid kehidupan. Dan murid yang baik tidak sibuk mengutuk gurunya. Ada pula mitos yang harus diluruskan. Seolah-olah orang yang tidak mengeluh itu dingin dan tidak peduli. Justru sebaliknya, orang yang matang biasanya lebih lembut, lebih bijak, lebih mampu memahami penderitaan orang lain. Karena ia sendiri sudah melewati lorong gelapnya. Ia tahu rasa sakit itu nyata. Tetapi ia juga tahu bahwa rasa sakit bukanlah akhir. Ia adalah proses pematangan. Seperti buah yang matang di pohon, ia tidak matang dalam satu malam. Ia melalui hujan, panas, angin, dan waktu. Jika dipetik terlalu cepat, rasanya asam. Jika dibiarkan cukup waktu, manisnya alami. Begitu pula jiwa manusia. Namun ada satu rahasia yang jarang dibahas. Bagaimana caranya agar tidak sambat di tengah tekanan nyata, utang, masalah keluarga, fitnah, kegagalan. Bagaimana menerapkan laku ini di dunia yang begitu bising dan keras? Karena memahami konsepnya saja tidak cukup. Tanpa latihan, semua ini hanya akan menjadi kata-kata indah. Di bagian berikutnya, kita akan membongkar bagaimana ngelakoni tanpa sambat bisa diterapkan secara nyata, tanpa menjadi pasif, tanpa menjadi dingin, dan tanpa kehilangan kemanusiaan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa itu ngelakoni tanpa sambat. Pertanyaannya adalah bagaimana melakoninya di tengah hidup yang nyata. Tagihan yang menumpuk, relasi yang retak, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial yang mencekik. Ilmu tanpa laku hanyalah hiasan pikiran. Maka
Kematangan harus dilatih, bukan hanya dipahami. Langkah pertama adalah melatih jeda. Setiap kali ujian datang, jangan langsung bereaksi. Jangan langsung membalas pesan dengan emosi. Jangan langsung mengeluarkan keluhan. Tarik napas, diam sejenak. Dalam tradisi batin, jeda adalah ruang sakral. Di sanalah kita memisahkan antara rasa dan keputusan. Seringkali, 1 menit kesadaran bisa menyelamatkan 1 tahun penyesalan. Langkah kedua adalah mengganti pertanyaan dalam batin. Ketika masalah datang, alih-alih berkata, "Kenapa aku terus yang begini?" Ubahlah menjadi, "Apa yang sedang diajarkan keadaan ini kepadaku?" Perubahan pertanyaan akan mengubah arah energi dari posisi korban menjadi posisi pembelajar. Ini bukan teori kosong. Coba perhatikan orang-orang yang kuat mentalnya. Mereka bukan tidak punya masalah. Mereka hanya punya cara pandang yang berbeda terhadap masalah. Langkah ketiga adalah membatasi keluhan, bukan mematikan rasa. Jika perlu bercerita, pilih orang yang bijak. Bukan untuk mencari pembenaran, tetapi untuk mencari kejernihan. Jangan jadikan media sosial sebagai tempat membuang emosi mentah. Tidak semua rasa perlu panggung. Dalam laku batin yang condong pada kesadaran ilahi, ada ruang doa yang sangat pribadi. Disitulah keluhan berubah menjadi pengakuan kelemahan. Disitulah hati belajar tunduk tanpa merasa hina. Mengadukan diri dalam sunyi jauh lebih menenangkan daripada mengeluh di tengah keramaian. Langkah keempat adalah melatih syukur di tengah sempit. Ini yang paling berat. Bersyukur ketika lapang itu mudah. Tetapi bersyukur ketika tertekan adalah tanda kedewasaan. Bukan berarti pura-pura bahagia, tetapi mengakui bahwa di balik setiap ujian selalu ada sisi yang masih bisa disyukuri, nafas yang masih berjalan, kesempatan yang belum tertutup, pelajaran yang belum selesai. Langkah kelima adalah menerima bahwa proses itu panjang. Kematangan tidak datang dalam semalam. Akan ada hari di mana kamu masih mengeluh. Tidak apa-apa. Sadarilah, lalu perbaiki. Jangan menambah satu kesalahan dengan menyalahkan diri berlebihan. Ingat, tanpa sambat bukan target instan. Ia adalah arah perjalanan. Dan satu hal penting, jangan salah mengartikan keteguhan sebagai memaksakan diri terus-menerus. Orang yang matang tahu kapan harus berjuang dan kapan harus beristirahat. Ia tidak keras pada dirinya sendiri. Ia tegas, tapi tidak zalim pada batinnya. Karena tujuan akhir dari laku ini bukan menjadi manusia tanpa rasa. Tujuannya adalah menjadi manusia yang tidak dikendalikan oleh rasa. Ketika kamu mulai bisa menghadapi masalah tanpa drama berlebihan, tanpa menyebarkan energi negatif, tanpa merasa dunia berutang padamu, disitulah tanda-tanda kematangan mulai tumbuh. Bukan berarti hidup jadi ringan, tetapi pundakmu menjadi lebih kuat. Dan ketika pundak itu kuat, kamu tidak lagi sibuk mengeluh tentang beban. Kamu hanya memikulnya dan berjalan. Ngelakoni tanpa sambat, kuwi tandane wis mateng. Kini kita tahu, kalimat itu bukan sekadar petuah sederhana dari leluhur. Ia adalah peta perjalanan jiwa. Sebuah penanda bahwa kematangan bukan tentang kerasnya wajah, bukan tentang banyaknya pengalaman, dan bukan pula tentang diam yang dipaksakan. Kematangan adalah ketika hati tetap tenang meski badai datang. Ketika ego tidak lagi berteriak setiap kali kenyataan tak sesuai harapan. Ketika kita berhenti menyalahkan dunia dan mulai membenahi diri, kita telah melihat bahwa tanpa sambat bukan berarti memendam luka. Ia adalah kemampuan mengolah luka menjadi pelajaran. Bukan berarti menolak bantuan. Ia adalah kemampuan membedakan antara mencari solusi dan mencari simpati. Bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ia adalah kesadaran bahwa usaha dan ketundukan harus berjalan seiring. Dalam dunia yang bising oleh keluhan, orang yang matang seringkali tidak terlihat mencolok. Ia tidak sibuk menjelaskan betapa berat hidupnya. Ia hanya terus melangkah, sunyi, teguh, dalam.
dan mungkin disitulah letak kekuatannya. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keras kita bersuara atas penderitaan, tetapi tentang seberapa dalam kita memahami maknanya. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Saat ujian datang, apakah aku masih sibuk menyalahkan keadaan? Ataukah aku mulai belajar menerima, mengolah, dan melangkah tanpa banyak sambat? Jika video ini membuka sudut pandang baru dalam batinmu, jangan berhenti di sini. Renungkan, praktikan, dan bagikan pandanganmu di kolom komentar. Bagaimana caramu selama ini menghadapi ujian hidup? Karena perjalanan menjadi matang bukan perjalanan satu orang. Ia adalah perjalanan sunyi yang kita tempuh bersama, menuju jiwa yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih sadar. Dan mungkin, kematangan sejati bukan saat hidup menjadi mudah, tetapi saat kita tetap utuh, meski hidup tidak pernah benar-benar mudah.